warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harigo Bagus Wijayanto dengan nomor induk mahasiswa 2019-310324. Atas kesempatannya, saya Trifonia Devita Mawar dengan NIM 2019-310315. Artikel ini mengeksplorasi dampak struktur modal pada kinerja perusahaan dalam konteks Vietnam. Artikel ini menyelidiki pengaruh yang berbeda dari struktur modal pada kinerja perusahaan di perusahaan milik negara dan non-negara yang terdaftar di pasar saham Vietnam. Data panel sampel penelitian mencakup 488 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di pasar saham Vietnam untuk jangka waktu 6 tahun dari 2013 hingga 2018. Oke, saya melanjutkan presentasi dari rekan saya yang slide selanjutnya isinya adalah pengembangan hipotesis. Pertama, rasio total utang terhadap total aset memberi investor gambaran tentang kekuatan keuangan dan struktur modal bisnis dan bagaimana membiayai operasi. Pada prinsipnya, semakin rendah rasio ini, yang berarti bahwa kewajiban menyumbang sebagian kecil dari total aset, semakin sedikit resiko keuangan yang dihadapi bisnis. Rasio yang lebih tinggi mencerminkan struktur pendanaan yang lebih berisiko dan peluang kebangkrutan yang lebih besar. Ada penelitian berbeda yang meneliti hubungan ini seperti Mahfuza dan Raj, Logavatani dan Lingesia, Nguyen dan Nguyen, yang menyimpulkan bahwa rasio total utang terhadap total aset berbanding terbalik dengan kinerja bisnis, yaitu meningkatkan rasio utang akan menghasilkan bisnis yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, penelitian lain ada menunjukkan korelasi positif. Dalam kasus perusahaan yang terdaftar di pasar saham Vietnam, bagaimana profitabilitas yang leverage terkait? Pertanyaan ini membawa penulis untuk merumuskan hipotesis pertama. Nah, hipotesis pertama itu terdapat hubungan negatif antara rasio total utang terhadap total aset dengan kinerja emiten di Vietnam. Kedua, kewajiban dapat dikategorikan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Secara teoritis, perusahaan yang menggunakan utang jangka pendek harus secara teratur meniru siklus pembayaran utang lama dan pinjaman baru. Utang jangka pendek sensitif terhadap suku bunga pasar, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam penggunaan modal. Di sisi lain, suku bunga utang jangka panjang lebih stabil. Hutang jangka panjang dan total hutang terhadap total aset tidak signifikan, baik untuk ROE maupun ROA. Dalam konteks Vietnam, untuk mengetahui hubungan antara utang jangka pendek dan atau utang jangka panjang terhadap kinerja bisnis, dirumuskan dua hipotesis. Berikut ada dua hipotesis. Yang kedua, yang ada di PPT, terdapat hubungan negatif antara rasio utang jangka panjang terhadap total aset dengan kinerja emiten di Vietnam. Kemudian untuk hipotesis ketiga, terdapat hubungan negatif antara rasio utang jangka pendek terhadap total aset dengan kinerja emiten di Vietnam. Kemudian di slide selanjutnya metodologi penelitian. Studi ini menggunakan data panel yang dikumpulkan dari 488 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek selama periode 6 tahun dari 2013 hingga 2018 yang disediakan oleh Vingroup CSC. Data penelitian diekstraksi dari laporan keuangan yang diaudit dari perusahaan-perusahaan ini. Dalam penelitian ini, perusahaan milik negara adalah perusahaan yang memiliki modal negara 50% atau lebih, dan perusahaan non-negara adalah perusahaan yang tersisa di bawah 50% dari modal negara. Sampel meliputi 116 perusahaan milik negara dan 372 perusahaan non-negara. Kemudian ada model penelitian. Dampak struktur modal terhadap kinerja perusahaan ditunjukkan dalam 3 model berikut. Yang pertama ada model ROA. Model ROA mencakup 3 submodel. Ada model STD, LTD, dan TD. Kemudian ada juga model ROE. Model ROE pun sama, mencakup 3 submodel. Yang pertama model STD, LTD, dan TD. Kemudian juga ada model EPS.
EPS pun juga sama, mencakup 3 submodel. Yang pertama model STD, LTD, dan TD. Oke, untuk slide kesimpulan. Sebagai kesimpulan, melalui kumpulan data yang dikumpulkan dari 116 perusahaan milik negara dan 372 perusahaan yang tidak terdaftar, penulis menganalisis dampak struktur modal terhadap hasil bisnis kedua kelompok perusahaan ini. Hasil empiris dari regresi GLS menunjukkan bahwa peningkatan debt ratio berpengaruh negatif terhadap hasil usaha keduanya. Jenis perusahaan negara dan non-negara ini, namun pengaruh struktur modal terhadap hasil usaha lebih kuat di badan usaha milik negara. Selain itu, meningkatkan skala dan meningkatkan tingkat pertumbuhan juga membantu dalam meningkatkan hasil bisnis perusahaan. Hasil penelitian artikel ini bermanfaat bagi lembaga pengelola negara dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan modal dan membantu pengelola perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang efektif.